Shalom. Shalom. Amin. Saudaraku ya, kita hari ini akan belajar bersama. Anda mau menjadi pelaku kehendak Tuhan? Amin. Ya, kita semua rindu untuk menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Kita akan masuk dalam pembacaan ya, kitab Daniel pasal yang ke-10 itu ada 21 ayat. Tapi kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab Daniel kita baca dulu ya. Daniel pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8. Bisa dibantu dibacakan? Daniel 10 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang gilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Amin. Terima kasih. Saudaraku, ayat yang kita baca ini, kalau kita baca sekilas, kayaknya merupakan sebuah cerita gitu ya, sebuah cerita kayak ya kalau Anda mungkin pikir itu seperti ceritanya Tangkuban Perahu gitu saudaraku ya, seperti ceritanya Joko Tarub, seperti legenda-legenda. Nah, padahal saudaraku ya, kalau ayat ini kita perhatikan, coba Anda perhatikan dari ayat pertama yang kita baca. Itu penekanannya, dikatakan ayat pertamanya tadi penekanannya benar, keadaan ini benar terjadi. Betul ya? Ini benar terjadi. Saya ingin mengatakan ini bukan legenda, ini bukan dongeng.
tapi yang juga bukan perumpamaan. Tapi ini adalah fakta yang betul-betul terjadi. Daniel 10 ini adalah sebuah realita yang benar-benar terjadi. Anda tahu ya? Jadi bukan dongengan, bukan cerita rakyat, bukan. Tapi sebuah realita yang betul-betul terjadi. Anda pernah masuk di pengadilan dan mendengarkan sidang? Di situ selalu dijelaskan lebih dulu tentang tempat dan waktu. Tempat dan waktu. Saudara kalau buat akte di notaris gitu ya, yang Anda tahu apa? Di surat notaris itu hari ini tanggal segini di tempat, di kota ini, di tempat ini. Lah, selalu apa artinya itu? Legalitas. Sebuah pernyataan, sebuah surat yang dibuat secara legal, hukumnya itu sah. Nah, saudara, dari 8 ayat yang kita baca tadi, ya dari Daniel 10 ayat 1 sampai 8, sebetulnya nanti saudara bisa baca di rumah tentang Daniel ini. Apa sih yang terjadi? Di situ dituliskan Daniel ini dapat penglihatan. Dapat penglihatan seorang yang seperti manusia, ya, seperti manusia. Tubuhnya seperti permata Tarsis, tangan kakinya seperti tembaga berkilau, wajahnya itu lebih menyorot lagi, tapi matanya di situ dikatakan seperti suluh. Kalau sekarang bukan suluh, saudaraku, suluh itu obor yang cuma gini. Kalau sekarang ini mungkin seperti LED yang nyorot gitu. Waktu itu enggak ada perumpamaan yang bisa disamakan. Tapi yang jelas kalau gelap ada lampu, ada obor, itu terang gitu ya. Jadi artinya di sini terang, permata itu kan terang, saudaraku ya, terang. Wajahnya lebih menyorot lagi. Tapi wajah yang lebih nyorot, ternyata matanya itu lebih nyorot lagi, gitu saudaraku ya. Dan tubuhnya seperti permata Tarsis. Pakaiannya linen, halus, dan pakai ikat pinggang emas. Saya tidak ingin cerita yang ini, tapi sebuah kejadian. Daniel ketika dia puasa 21 hari lamanya, itu dia dapat penglihatan. Apa penglihatannya? Yaitu sosok yang pakai pakaian linen, pakai sabuk emas, tubuhnya seperti permata, wajahnya lebih berkilau, matanya lebih nyorot lagi, gitu saudaraku ya. Luar biasa. Daniel sampai takut pada saat dia lihat wajahnya, Daniel menjadi takut. Daniel menjadi pucat, pasi, lalu jatuh tersungkur, sampai semaput, saudaraku ya, pingsan. Dan setelah dijamak, dia berdiri, ditarik, dia berdiri di atas lututnya. Artinya itu tersungkur, dia pegang di lutut, dia masih pakai tangan gini. Setelah itu dia dengar suaranya, gelondong lagi, saudaraku ya, sampai dia diangkat lagi. Berdiri yo, jangan takut. Kamu kalau bahasa di terjemahan baru itu dikatakan kamu orang yang dikasihi Tuhan. Tapi di terjemahan lain bukan cuma kamu orang yang dikasihi Tuhan, dituliskan kamu adalah seorang pria yang sangat punya kualitas tinggi. Artinya kamu adalah manusia yang punya bobot dalam kehidupanmu. Itu sebabnya kamu dipilih oleh Tuhan untuk mendapat penglihatan ini. Bukan hanya penglihatan, tapi penglihatan ini memberikan berita tentang hari esok, hari akhir katanya gitu ya. Yang terjadi hari itu, tapi juga berlaku untuk nanti hari
akhir. Saudaraku, itu kejadiannya. Kejadian itu kalau kita cerita, kalau Anda mungkin, aku loh ngimpi ketemu ini. Kayaknya legenda, impen-impenan, ketok-ketokan, gitu saudara. Kenapa kok ketok-ketokan? Itu Daniel itu bukan sendiri, tapi dengan banyak temannya. Dengan teman-temannya. Sementara Daniel dapat penglihatan itu, teman-temannya enggak ketok apa-apa. Nah ini kalau dituliskan perlu peneguhan, perlu penegasan. Saudaraku, saya katakan lagi real, legal, bukan dongeng dan merupakan bagian dari sejarah. Kurang apa saudaraku? Realnya ya, saya tadi katakan ada tempat, keterangan tempat, ada keterangan waktu. Itu legal, saudaraku ya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Tempatnya di mana? Yang dibaca tadi ada yang nyimak? Di tepi sungai Tigris, tepi sungai besar, tepi sungai Tigris. Jelas, aku berpuasa bersama teman-teman di tepi sungai Tigris. Waktunya kapan? Tahun ketiga. Tahun ketiga pemerintahan Raja Persia yang namanya Kores. Tahun 550 sebelum Masehi, 500 sejarah. Saya katakan penglihatan ini adalah fakta sejarah. Supaya Anda enggak mikir gambaran, enggak benar, itu Daniel ketok-ketokan. Enggak, saudaraku. 550 sebelum Masehi, itu Raja Kores ini berhasil mempersatukan semua Persia. Sehingga dia disebut sebagai Raja Asia Kecil. Kemudian tahun 539 sebelum Masehi, karena sebelum Masehi jadi maju bukan mundur gitu saudaraku ya. 539 sebelum Masehi, Raja Kores ini berhasil menundukkan Babil, Media dan Persia. Itu dijadikan satu Raja Kores ini di bawah Raja Kores ini. 539 sebelum Masehi. Tahun pertama pemerintahannya tahun berapa kalau 539 itu? 539 menundukkan, artinya tahun pemerintahannya Raja Kores atas orang Yahudi sebagai pembuangan di Babil itu 538 sebelum Masehi. Setuju? Tahun pertama gitu saudara ya. Setelah itu dia jatuh kapan? 529. Jadi memerintah atas Babil ini 10 tahun. 529. Nah, Daniel ini dapat penglihatan adalah tahun ketiga pemerintahan Raja Kores. Artinya kalau tahun pertamanya 538, tahun ketiganya 536 sebelum Masehi. Titiknya saya ajak Anda supaya Anda bisa sadar, iya ternyata ini adalah fakta sejarah. Di tahun 536 sebelum Masehi, zaman pemerintahan Raja Kores, Raja Persia. Terus bulan yang keberapa? Tahun yang ketiga, tadi dibaca, bulan yang pertama. Tahun ketiga, bulan pertama, tanggal 24. Nah, ya, ada di situ ya. Tanggal 24 bulan pertama tahun 536 sebelum Masehi. Jadi Daniel ini puasanya mulai kapan? Kalau hari yang ke-21, H+21,
itu Daniel ketemu sama penglihatan itu, artinya Daniel itu puasa dimulai dari hari ketiga, tanggal 3, istilahnya tanggal 3 bulan pertama pemerintahan Raja Kores. Jelas, saudaraku? Titik sejarah bukan ini. Ada tempatnya, ada waktunya, tanggal, bulan, tahun, dan ada di bawah otoritas siapa. Anda bisa ngomong, oh Daniel ketok-ketoken, oh Daniel ini nulis legenda, nulis cerita rakyat. Bukan, ini fakta sejarah. Dan yang ingin saya katakan, fakta sejarah ini, saudaraku, adalah sebuah penglihatan yang dahsyat tadi. Ya, Daniel ketemu manusia seperti manusia pakai ini. Waduh, matanya seperti sorot LED gitu, saudaraku ya. Sampai silau rasanya. Itu yang terjadi. Itu betul-betul terjadi. Bukan ngimpi, bukan ketok-ketoken, bukan bayangan, tapi sebuah fakta terjadi. Nah, terus kita maju lagi. Ya, lembar berikutnya ya. Terjadi itu di saat kapan? Di saat situasi seperti apa? Ya, di saat situasi apa? Terjadi itu di saat Raja Kores tahun ketiga. Saudaraku, nanti Anda bisa baca dari Esra, kitab Esra Fatsal 1 ayat 1 sampai 4. Kitab Esra Fatsal 5 ayat 13 dan seterusnya. Anda bisa dapatkan bahwa Raja Kores ini sejak naik tahta menduduki Babel. Di Babel ini waktu penjajahan zaman Raja sebelum Kores itu adalah Raja Darius, Raja Nebukadnezar, saudaraku, yang berkuasa di Babel. Itu Nebukadnezar ini merobohkan rumah Allah yang ada di Yerusalem, lalu semua peralatan rumah Allah itu dibawa ke Babel. Bukan hanya itu, emas-emasnya rumah Allah itu dicongkeli semua, dibawa ke Babel semua. Saudaraku, Anda masih ingat ceritanya ada Raja Babel yang peralatan rumah Allah dipakai buat minum-minum, mabuk-mabuk, lalu ada tangan itu menai tekail ufarsin, ya ada tangan nulis. Nah, itu fakta, saudaraku, bukan cerita, bukan dongeng, itu betul-betul fakta. Zaman kerajaan Raja Babel. Jadi Kores ini menduduki Babel. Di Babel ada orang-orang Yahudi, orang buangan. Nah, orang-orang buangan ini, saudaraku, bukan cuma jadi orang buangan saja, tapi orang buangan ini seluruh kotanya sudah dihancurkan, Yerusalem itu, dan bahkan semua peralatan rumah Allahnya diangkut ke Babel. Nah, sejak Raja Kores ini naik tahta, Kores ini memberikan perintah memberikan pengumuman dan memberikan perintah kepada semua jajarannya. Orang Yahudi boleh kembali ke Yerusalem. Satu. Yang kedua, semua peralatan-peralatan rumah Allah yang dirampas dulu, termasuk emas, perak, boleh dibawa kembali ke Yerusalem. Yang ketiga, Yerusalem akan dibangun kembali. Orang Yahudi pulang dan bangun kota Yerusalem, termasuk rumah Allahnya. Jadi, saudaraku, cerita ini saya ceritakan, tidak mau cerita sejarah, tapi saya ambil hikmahnya. Artinya, penglihatan itu terjadi pada saat terjadinya pemulihan besar-besaran
orang Israel. Saya katakan lagi, pemulihan besar-besaran bangsa pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Bukan hanya pemulihan besar-besaran, tapi juga pengembalian, kemuliaan, dipulihkan, dibangun kembali, dan dikembalikan juga kemuliaannya. Emas peraknya dipasang kembali. Itu perintah daripada Raja Kores. Artinya, saudaraku ya, penglihatan itu Tuhan izinkan terjadi ketika rumah Allah dan semua jemaatnya hendak dipulihkan keadaannya. Sampai dibangunnya rumah Allah yang baru. Saudara, hari-hari ini adalah hari menjelang kedatangan Tuhan. Di mana saat kedatangan Tuhan itu adalah saat pembangunan kembali, pembentukan kembali gereja Tuhan yang gereja yang terpecah-pecah. Saat Tuhan Yesus datang kembali, tidak peduli kamu dari organisasi mana, tetap satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Yang kemuliaannya akan dikembalikan semuanya. Apa yang sudah dijara oleh musuh, apa yang sudah disabotase oleh iblis. Ketika Yesus datang kali yang kedua, kita ini semuanya mengalami pemulihan. Amin. Amin. Percaya ada pemulihan terjadi? Terjadi pemulihan ini. Dan segala kekayaan, berkat, kemurahan, anugerah, talent yang Tuhan berikan kepadamu akan dipulihkan semua. Lah di saat itulah sebetulnya adalah merupakan saat di mana musuh siap menghadang. Hati-hati saudaraku, musuh menghadang itu kapan? Itu adalah saat-saat terjadinya kegerakan besar pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tujuannya apa? Musuh itu menghadang, menghalangi, menghancurkan, kalau bisa supaya gagal. Penglihatan itu, saudara, kalau nanti Anda baca terusnya di rumah, bukan cuma itu, Pak, Tuhan hendak menyatakan pernyataan kemuliaannya. Tapi di ayat yang ke berapa, 11 itu, di situ dituliskan kalau iblis, penguasa Persia, ada yang nulis pangeran Persia. Loh, penguasa Persia kan Raja Kores kan? Betul ya? Penguasa Persia Raja Kores. Lah ini penguasa yang mana lagi? Penghulu malaikat Persia. Pangeran Persia. Bukan dari Raja Kores, bukan dari manusia ini, tapi penguasa wilayah Persia. Kalau Anda baca ayat 20 ya 19 20, di situ dituliskan, aku ini sekarang karena ada Mikael yang membantu aku. Aku diutus untuk memberi jawaban kepadamu, tapi aku dihadang. 21 hari lamanya. Selama Daniel puasa sampai hari ke-21, hari terakhir, hari tanggal 24 bulan pertama tahun 536 sebelum Masehi. Saat itulah saat jawaban itu sampai. Jadi saudaraku, saya ingin ingatkan kepada Anda, hari ini adalah hari Tuhan sedang memulihkan umatnya. Betul saudara, Anda lihat di YouTube cerita-cerita pertobatan yang luar biasa terjadi.
Waduh, orang-orang yang murtad itu bertobat, memuliakan nama Tuhan. Mereka bentuk sebuah lingkungan sendiri, sebuah kelompok sendiri untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau Anda dengar mereka yang baru bertobat itu memuliakan Tuhan, Anda bisa merinding, saudara. Bagaimana cerita mereka bersaksi, mereka bertemu Tuhan, ketika mereka berdoa, mereka bertemu Tuhan, dan banyak hal. Sementara bintang-bintang berjatuhan. Hati-hati, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Kalau tidak berjaga-jaga, musuh menghambat. Yang terdahulu bisa terjadi apa? Jadi yang terkemudian. Tapi sebaliknya, orang yang baru bertobat bisa terima kemuliaan yang luar biasa. Ya. Saudaraku, saya ingin menekankan di sejarah, di tulisan sejarah itu, saya yakin sejarah orang Media dan Persia pasti menuliskan tulisan ini juga. Di sejarah itu dituliskan, aku akan memberitahu kepadamu apa yang diberitahukan, kesusahan yang akan terjadi hari menjelang hari Tuhan. Jadi betul-betul saudara, peringatan yang tajam. Namun dari ayat yang sudah kita baca, enggak tahu ayat yang keberapa tadi, dituliskan Daniel ini puasa sendirian apa sama konco-konconya? Ayo yang dibaca tadi perhatikan enggak? Daniel ini enggak sendiri puasa, tapi Daniel ini puasa bersama dengan rekan-rekannya. Apa yang terjadi? Di tengah puasa mereka itu enggak makan, enggak minum, 21 hari, ini luar biasa saudaraku. Dan dituliskan juga enggak mandi, permisi ngomong. Enggak mandi 21 hari. Mereka betul-betul mengkhususkan waktunya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Tadi kita enggak ngerti kehendak Tuhan. Repot. Kita harus ngerti kehendak Tuhan, baru kita bisa menjadi pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya tanya, yang Anda baca tadi, teman-temannya Daniel ini ketok enggak? Cuma satu Daniel yang kelihatan, yang dapat penglihatan. Yang lain enggak ketok apa-apa, saudaraku ya, enggak kelihatan apa-apa. Daniel saja. Banyak orang yang puasa bareng Daniel. Saya tanya, kira-kira konconya Daniel itu orang yang ece-ece gitu, orang yang sembarangan. Saya yakin enggak. Daniel ini pejabat negara, luar biasa, kedudukannya tinggi. Yang ikut sama dia tentu bukan orang-orang sembarangan, saudaraku. Tapi ternyata di tengah situasi doa dan puasa itu, mereka apa yang terjadi? Ya, enggak semua orang bisa dapat penglihatan. Enggak semua orang dapat penglihatan. Tapi kalau orang yang lain itu punya percaya, akan punya sikap yang beda. Ini apa yang dialami oleh teman-temannya. Sikapnya yang bagaimana teman-temannya ini? Mereka saudaraku, enggak semua orang bisa ketok. Tapi saya yakin setiap orang itu punya rasa. Amin. Punya perasaan. Apa yang terjadi? Teman-temannya Daniel ini ngeri, takut, khawatir, gentar. Anda pernah merasa, loh kok enggak enak ya hatiku ya? Pernah enggak? Hatiku kok sedih ya? Loh jangan dianggap enteng saudaraku. Artinya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hati, ada keadaan yang tidak lazim terjadi dalam hati itu, berarti di tengah kita ini berada di tengah situasi yang dalam tanda kutip
Anda isi sendiri. Ini Daniel ini teman-temannya ngeri. Orang besar saudaraku. Orang-orang gede, orang-orang penting. Tentunya pejabat-pejabat sejamannya, rekan-rekan seperjuangannya. Kalau zamannya Darius, ada Sadrah, Mesak, Abednego. Tapi Daniel ini eksis di 3 era raja. Dia tetap menduduki kedudukan yang sangat bagus. Luar biasa eksistensi Daniel. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, penguasa boleh berubah, politik boleh berubah. Tapi Daniel tetap eksis. Karena Daniel orang yang diurapi Tuhan. Tadi dituliskan Daniel ini adalah orang yang berkualitas, yang rohaninya berbobot. Sehingga di zaman yang bagaimanapun eksistensinya Daniel tetap bagus. Dan ini di eksistensi terakhir, raja terakhir Kores ini saudaraku ya. Setelah itu jatuh dan tidak ada lagi ceritanya media Persia itu saudara. Takut, gentar, ngeri, punya rasa. Halo, kalau hari-hari ini Anda punya rasa enggak? Sebentar Merapi kok meledos. Oh, Semeru belum tutup. Noleh lagi, dari noleh sini Merapi meledos. Sebentar lagi noleh lagi. Wah, apa? Banjir. Kemarin saya dengar banjir di mana? Enggak kayak biasanya. Anda anggap biasa-biasa? Atau Anda seperti enggak dengar? Atau Anda punya rasa? Kok gini ya? Dunyane wis tua. Dunianya sudah tua. Saudaraku. Nah, sikap yang positif itulah yang diperlukan. Keadaan kita enggak bisa ngubah. Tuhan katakan menjelang hari Tuhan. Itu memang ada kesukaran besar. Tapi yang berubah harusnya adalah sikap kita. Saudara, teman-teman Daniel, orang-orang penting ini, ketika dia ngadepi kengerian, ketakutan, mereka lari, mereka sembunyi. Daniel ditinggal sendiri. Nah, saya ingin mengambil dari kalimat itu, saudaraku ya, bahwa bagaimana sih sikap kita ngadepi situasi saat ini? Bagaimana situasi kita? Menghadapi situasi hari-hari akhir ini. Anggap sepi, enggak ada apa-apa, sudah, enggak ada apa-apa, gitu. Atau Anda ketakutan dan sembunyi. Wes, yang ngantor enggak ke pandemi, saudara. Yang ngantor betul-betul 100% enggak keluar rumah. Ada teman saya satu, enggak keluar rumah betul-betul. Akhirnya stres, saudaraku. Ketakutan besar. Atau Anda tidak mau peduli, yang penting aku nyaman, aman. Gitu ya. Seperti Esther awalnya. Esther itu ketika orang Yahudi diumumkan di benteng Susan akan dibunuh semua, pamannya yang namanya Mordehai datang dan dia bilang, apa yang aku bisa buat? Nanti kita baca itu di dalam kitab Esther pasal yang keempat kalau tidak salah. Ini Mordehai ngomong, jangan kira kamu aman, nyaman di istana. Kamu tidak mau peduli dengan keadaan sekitar. Kamu pikir kamu selamat. Belum tentu. Lalu Mordehai juga katakan, jangan-jangan Tuhan menempatkan kamu di posisi ini untuk nolong keadaan. Artinya yang mau peduli. Jangan kalau kamu sudah ada di zona nyaman, kamu tidak mau peduli yang lain. Kamu nikmati kenyamananmu. Zaman akan melibas semua orang yang tidak bergumul, saudaraku ya. Nah, juga ada anak-anak Tuhan. Ini anak-anak Tuhan sembunyi. Ada anak-anak Tuhan yang sikapnya otomatisasi.
Aku sudah Kristen, aku sudah percaya Tuhan Yesus, yang gitu-gitu itu kalah, sudah dikalahkan. Lah apa gunanya Efesus 5 dan Efesus 6? Berjaga-jaga, iblis seperti singa yang mengaum, berjaga. Bukan cuma itu, lawan dia dengan menggunakan selengkap senjata Allah. Loh, bukan diem saudaraku. Ambil bagian, proaktif di dalam peperangan iman. Ya. Mari saudara, sadari bahwa situasi di sekitar kita ini sudah edan. Betul? Betul edan situasinya? Hujannya, anginnya, banjirnya. Wah, sudah segala macamnya sudah enggak karuan semua. Nah, kalau sudah semuanya keadaan enggak karuan semua, Anda harus tahu di balik apa yang terjadi ini, ternyata di sisi belakang kita, di balik layar itu terjadi peperangan roh. Ada perang roh. Apa? Yaitu iblis mengacak-ngacak, iblis menahan kebaikan Tuhan, iblis menahan pembangunan kembali rumah Allah. Anda mau aktif, dijegal. Anda mau melayani, ditahan. Anda mau lebih maju lagi, dikasih tawaran yang lebih menarik. Ya apa? Wong ini lebih menarik. Kalau minggu buka toko, tambah rame 10 kali lipat dari biasa. Wow. Aku kerja dari Senin sampai Sabtu. Dibanding cuma minggu tok 2 jam ibadah itu. Akan dapetnya minggu. Ya apa? Gitu. Itu waktunya ngelayani. Ada banyak tawaran. Ambil sikap yang positif. Ketahui, sadari bahwa di balik layar yang kasat mata ini, bukan dongeng loh ini. Tadi Anda sudah setuju ini fakta sejarah. Ini bukan dongeng, ini fakta sejarah. Di balik yang kasat mata ini ada satu kegerakan besar di dunia astral istilahnya sekarang ini. Jangan kalah sama orang-orang luar, saudaraku. Orang di sono ada pembunuhan. Waduh, dukun si A, si B, mulai sapa mulai, wah apa saja. Muncul semua, mendatangkan makhluk-makhluk astral itu, saudara. Anda anak Tuhan harus punya sikap yang positif. Saya jadi heran. Ada satu, saudaraku takut saya sampai ngomong. Saudara, ada seorang, ini ada satu perkumpulan yang sekarang ini sedang menawarkan jasa komunikasi dengan makhluk astral. Mereka bilang, jin itu ada, jin itu gini. Oh, arwah itu gini. Oh, malaikat itu gini. Oh, setan itu gini. Oh, iblis itu gini. Mereka bisa ngasih definisi tentang makhluk astral itu. Dan bukan hanya bisa mengasih definisi, mereka bisa memanggil, mendatangkan makhluk astral, mengundang, dan mengajak bicara, saudaraku. Sehingga salah satunya kesurupan atau dapat seperti hikmat. Saudara tahu, ini hati-hati, ini New Age Movement. Hari-hari ini, itu waktu saya ke Israel, kalau enggak salah sama Bumul sama Karina enggak ada, itu kita dekat di Haifa. Di Haifa itu tempat Elia sembunyi, saudaraku ya, naik dan sembunyi. Enggak tahu Pak Roni sempat sampai ke Haifa, Pak Yuliani mungkin sama Rudi. Di Haifa itu ada satu
ada satu bangunan yang cukup gede, mewah luar biasa. Dan orang-orang di sekitar itu ngomong, ini loh tempatnya New Age Movement. Markasnya New Age Movement. Setiap tahun kira-kira 2-3 kali orang-orang besar dunia, orang-orang kaya dunia, miliarder itu kumpul di sana untuk rapat ngambil keputusan. Ya. Keputusan-keputusan penting yang keputusannya sangat berpengaruh untuk dunia ini. Kenapa saya cerita ini? Saudara tahu 5 orang yang tergabung dalam anak-anak muda memberi jasa, tawaran jasa komunikasi dengan makhluk astral ini, siapa mereka? Satu ditanya, kamu siapa? Identitasmu dulu siapa? Oh, aku pemain musik di satu gereja. Hebat bukan? Pemain musik jadi konsultan dan jasa komunikasi dengan makhluk astral. Pemain musik bisa panggil jin dan ngomong-ngomong, dan hasilnya omong-omong ini bisa disampaikan dengan jasa tertentu. Satunya lagi ditanya, kamu, oh aku ini leadernya musik. Jadi kalau dirijennya gitu mungkin saudaraku ya, leadernya musik. Jadi aku ini bimbing beberapa pemusik untuk bisa main bersama di sebuah gereja. Kaget? Anda kaget? Ini real loh. Saya cerita tadi sejarah, yang ini juga bukan sejarah. Hari ini ada orang itu. Mungkin nanti berapa waktu lagi akan jadi ngetren. Terus satu lagi, dia bilang 2 pemain musik, 1 leadernya musik, saudaraku ya. Satu lagi orang ya dari agama bukan seberang, agama nenek moyang. Agama nenek moyang. Oh, saya ini bagian, mereka bekerja sesuai bagian, kita ini bekerja sesuai talent masing-masing. Yang bagian ini, aku bagian apa? Netes-netes itu. Apa sih namanya, saya lupa ya. Pokok bagian itu, bagian kutub turunan, bagian apa. Karena aku ini bisa lihat memorinya masa lalu daripada orang-orang yang meninggal. Oh, macam-macam saudaraku. Yang satu lagi dari agama seberang. Jadi macam-macam agama jadi satu, kumpul menyatukan talenta, katanya menyatukan talenta, lalu membuat sebuah biro untuk melayani jasa konsultan astral. Ada, bentar lagi pasti ngetop itu saudara. Dibutuhkan banyak orang. Ada pembunuhan, mereka dipanggil, ditanyai siapa yang mateni, siapa yang giniin, siapa yang gituin, saudaraku. Dan mereka bisa manggil. Ya enggak tahu benar, enggak tahu enggak. Ini siapa kira-kira? Kalau di Alkitab kayak sikapnya Saul. Tahu situasi enggak baik, dia cari konsultan astral. Panggilkan aku Samuel. Samuel panggil no, rohnya Samuel itu loh, memorinya bisa ditanya, orang jiwanya, arwahnya bisa ditanyai, bisa dimintai pendapat. Jangan bersikap seperti ini, saudara. Kalau doa mereka, ketika mereka manggil sesuatu gitu, saudara. Apa yang mereka bersama pegang tangan, kerjasama yang baik, saling menyalurkan energi katanya. Setelah salurkan energi, mereka apa yang terjadi? Mereka doa dengan apa? Bukan Bapak, kalau kita kan manggil Bapak. Tuhan yang Maha Esa. Ya Tuhan yang Maha Esa, izinkan kami memanggil arwah daripada si ini. Hati-hati, New Age Movement. Itu kalau dilihatkan di
Kalau Anda pernah lihat rolet atau judi yang kolas mungkin ya, kalau masih kecil kita itu di Pak Kolas yang ada bunder merah hijau kuning gitu. Setelah diputer, itu prinsipnya New Age Movement. Semua agama satu Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Hati-hati saudaraku ya. Ini alirannya sudah ke sana hari ini. Hari-hari ini alirannya sudah ke sana. Jadi sama, itu merah, hijau, kuning, biru. Warna apa saja di tabel bunderan itu. Kalau diputer gini jadi satu warna. Katanya Tuhannya siapa saja jadi satu Tuhan. Hati-hati saudaraku ya. Nah, jangan bersifat seperti itu. Jangan mempunyai respon atau sikap seperti itu. Tapi jadilah seperti Daniel. Jangan seperti awalnya Esther. Tapi jadilah seperti Daniel yang punya beban. Terhadap lingkungan sekitar. Daniel ini luar biasa saudaraku. Daniel ini luar biasa. Dia pejabat. Tetap jadi pejabat. Tapi dia juga ambil doa dan puasa. Dia juga ajak rekan-rekannya untuk berdoa dan berpuasa. Itu sebabnya Alkitab menuliskan orang ini adalah orang berkualitas. Di balik apa yang terjadi hari ini, ada sesuatu yang terjadi di alam astral sana. Saya bukan ngajari Anda klinik, tapi Anda harus tahu. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya dengar hamba Tuhan yang cukup ngetop di Surabaya, di Indonesia. Ketemu sama temanku yang ikut ajaran tertentu, yang penyembuhannya pakai kekuatan alam semesta. Dia berlatih menyembuhkan, ikut berlatih menyembuhkan di sana. Hati-hati saudaraku. Tuhan kita itu Allah yang cemburuan. Saya rindu saudara sekalian untuk punya sikap. Jadi apa hikmahnya? Yang pertama, situasi ini sudah tidak baik. Iblis sedang kerja keras. Jadilah anak Tuhan yang bijak. Sekalipun mungkin kau tidak punya karunia melihat. Tapi percayalah pada orang-orang yang punya karunia. Dan ambillah sikap yang positif. Esther berubah. Ketika teguran keras itu dinyatakan oleh Mordehai, pamannya kepada Esther. Esther yang apatis, Esther yang tidak peduli, Esther yang tidak mau tahu. Berubah jadi Esther yang sangat peduli, mau tahu. Dan mengajak semua untuk berpuasa, berdoa, guna mengalahkan segala situasi. Anda mau jadi pemenang? Saya berharap ini lanjutannya akan saya lanjutkan minggu depan, puasa, saudaraku, peperangan roh. Kita masuk, harus gimana kita perang roh? Bayangin Daniel ini, sampai gelondong, sampai semaput. Ada ayat ngomong, sampai enggak napas, mati. Tapi tetap kuat. Tetaplah kuat. Ya. Mungkin ayat penutup aja. Daniel 10 ayat 19. Kita bangkit berdiri ayat penutup gitu ya. Daniel 10 ayat 19. Daniel 10 ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Amin, amin. Jadilah kuat, engkau yang dikasihi. Terjemahan lain, engkau yang berkualitas. Ya, jadilah kuat. Ketika kata-kata itu diucapkan oleh makhluk ini, oleh malaikat utusan ini, maka Daniel bilang, jadi kuat kembali. Anda mau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat. Kita bangkit berdiri.
Tuhan.